Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini, kita diingatkan bahwa semua nyata di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Ale Tondiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menderai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati. Tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 128 ayat 1, ditanda Debatata. Debatata, karena diimanai.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat kelima dan maksudnya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 168 ayat 3, di sesa Yesus dosa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Segala perbuatan dan dosa kami nyata di hadapan-Mu, Engkau Maha Tahu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 378 ayat 2, Saya dijakon Yesusi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 238 ayat 1, Ihutonau Sudehamu. Yesus
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 267 ayat 1, O Tuhan sulikit mau, sambil mengumpulkan persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi naskotbah dalam ibadah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, naskotbah ini merupakan doa yang lahir dari pengalaman, dari hidup yang merasakan disentuh oleh pengetahuan Tuhan. Isinya merupakan pengakuan iman, penuh ketakjuban dan kerendahan hati akan pengetahuan tentang Tuhan.
Tuhan mengetahui apa saja yang diperbuat pemazmur, entah dia duduk atau berdiri, berjalan atau berbaring. Kata menyelidiki dan memeriksa pada ayat 1 dan ayat 3 bukan mau mengatakan bahwa Tuhan belum mengetahui sepenuhnya, sehingga dia seperti mencari tahu. Kedua kata itu mau menyatakan bahwa Tuhan mengetahui sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya apa yang baik dan yang jahat yang dibuat manusia. Sebagaimana disebut dalam Amsal 20 ayat 8 dan 26 tentang raja yang bijak yaitu Tuhan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya, mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Dia bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati manusia dari jauh sebelum manusia itu mengucapkannya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan apa saja dari manusia diketahui dengan benar dan sedalam-dalamnya oleh Tuhan. Bagi dia tidak ada soal jarak dan waktu. Tuhan mengetahui pikiran manusia. Dia mengetahui rahasia hati kita. Pengetahuan itu adalah pengetahuan yang menjaga dan membimbing manusia. Pengetahuannya tentang manusia itu bukanlah hal menakutkan. Dalam kuasanya dia melindungi dan menuntun manusia di segala jalannya. Ada dua hal yang mau kita renungkan melalui nas khotbah hari ini. Yang pertama, mari belajar hidup selalu dengan mengingat Allah yang mengenal kita di segala tempat dan waktu. Hidup seperti itu memerlukan latihan setiap hari dan kerendahan hati yang selalu memohon bantuan Tuhan. Dengan demikian kita beroleh kekuatan dan jaminan akan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita menghadapi berbagai dinamika, suka dan duka, susah dan senang, berhasil atau gagal, beruntung atau rugi. Dia bahkan tahu apa kelemahan dan kelebihan kita, serta yang paling dalam isi hati dan pergumulan apa yang sangat memenuhi hati dan pikiran kita setiap saat. Karena itu mari senantiasa pasrah dan berserah serta memohon tuntunan dan petunjuk dari Tuhan, agar kita berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak-Nya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah, Yesus mengetahui siapa diri kita. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Pengenalan yang sempurna tentang diri kita hanya ada pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Itu sudah dimulai dari sejak terciptanya kita di dalam rahim ibu. Dalam kesadaran seperti itu, maka kita yakin senantiasa mengikut Yesus, meski kita harus mengalami tantangan dan pergumulan sebagai konsekuensi karena mengikut Yesus, sebagaimana disampaikan dalam epistel Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Tuhan Yesus pasti menuntun kita. Dia sebagai gembala yang baik akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bahkan dia rela berkorban supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, mari kita mengagungkan dan takjub atas pengetahuan Tuhan yang tak terselami itu. Menyadari semuanya pengenalan Tuhan yang luar biasa atas dirinya dan pengetahuan Tuhan yang tak terpahami. Pemazmur berseru penuh takjub dan mengatakan kepapaannya kepada Tuhan. Sungguh hebat pengetahuan Tuhan itu, sehingga benar-benar tak terpahami, terlalu tinggi sehingga manusia tak dapat memahaminya. Baiklah kita menaikkan pujian seperti ungkapan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan
hikmat dan pengetahuan Tuhan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada hari Minggu ini, yang meyakinkan kami betapa Tuhan mengenal kami, betapa Tuhan tahu segalanya apa yang ada dalam pikiran dan hati kami. Tuhan juga tahu kelemahan dan kelebihan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu agar dapat menjadi bekal dalam hidup kami, supaya kami senantiasa belajar untuk menyerahkan hidup kami pada tuntunan dan pemeliharaan-Mu, belajar untuk tetap memahami dan mengetahui bahwa Tuhan tahu segalanya akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang beribadah pada hari Minggu ini, baik di dalam gereja maupun di rumah masing-masing, agar mereka juga dapat melihat dan merasakan betapa Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara hidup mereka, dimanapun dan apapun mereka lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 485 ayat 1, Dongani au Tuhan, sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh keberadaan hidup kita, dari yang nampak sampai yang tersembunyi, terbuka di hadapan Allah. Tak seorang pun dapat menyembunyikan diri atau menjauh dari Tuhan. Ia akan menjaga dan menuntun kita untuk mencapai yang terbaik. Dimanapun kita berada, ada rasa aman di dalam perlindungannya. Karena itu Allah sangat mengharapkan kejujuran dan keterbukaan kita di hadapannya. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun
juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.